Film dibuka dengan memperlihatkan petugas patroli Amerika yang sedang mengejar beberapa imigran gelap yang berusaha memasuki Amerika tanpa izin. Entah apa yang kemudian dipikirkan oleh seorang pria di mana ia tidak mau ditangkap dan justru lari sekuat mungkin. Naasnya ia terpojok karena jalan yang di depannya adalah sebuah jurang. Dan kemudian pria tersebut menadahkan tangan layaknya orang berdoa dan kemudian ledakan pun terjadi. Teror ini ternyata sudah merambah di kota Kansas, Amerika Serikat. Di malam itu beberapa pria juga meledakkan dirinya masing-masing di sebuah pusat perbelanjaan. Aksi teror tersebut membuat banyak sekali warga Amerika ketakutan, terlebih untuk pergi ke tempat-tempat yang ramai. Sang Menteri Pertahanan lalu mengkonfirmasi jika ia akan secepatnya menangani kasus ini. Selain itu, ia juga mengerahkan seluruh kekuatan militer untuk menguak dalang di balik penyerangan tersebut. Sebuah tembakan dilesatkan oleh tim khusus yang ditugaskan untuk menangkap seorang pria bernama Basir. Usut punya usut, Basir merupakan orang yang telah membantu para pelaku bom bunuh diri tersebut masuk ke Amerika. Scene kemudian berpindah di mana Matthew, pemimpin pasukan khusus penyerangan, mulai menginterogasi Basir. Untuk informasi sementara ini diketahui para pelaku bom bunuh diri berasal dari negara Yaman. Namun Basir masih tutup mulut ketika ia ditanya siapa yang telah membayarnya. Matt yang tidak sabar langsung mencekik dan mengancam jika pasukannya akan menghabisi seluruh keluarga Basir. Dan singkatnya Basir pun menyerah dan mau memberikan informasi. Berlanjut di mana Matt mengatakan kepada atasannya jika dalang di balik ini semua adalah ketua kartel Meksiko paling besar yang bernama Carlos Reyes. Basir mengatakan jika tujuan Reyes adalah memberikan Amerika ketidakstabilan yang diakibatkan teror bom bunuh diri. Mendengar hal itu, Matt lalu diminta atasannya untuk datang dalam pertemuan dengan Menteri Pertahanan. Setelah menemui para petinggi CIA dan Menteri Pertahanan, Matt kemudian memberikan sebuah ide di mana ia memiliki cara tersendiri menghancurkan kartel Meksiko. Matt lalu menjelaskan dengan detail jika Meksiko dipimpin dua kartel yang sama-sama besar dan kuat, yaitu kartel Carlos Reyes dan kartel Matamoras. Kekuatan ini yang dimanfaatkan Matt untuk mengadu domba sehingga mereka dengan sendirinya akan saling bunuh satu sama lain. Para petinggi CIA masih belum paham dengan rencana Matt yang terbilang masih absurd. Matt lalu menjelaskan kembali jika ia dan timnya akan menculik anak perempuan Reyes dan seolah-olah pelakunya adalah kartel Matamoras. Mendengar hal tersebut barulah mereka paham maksud dan tujuan Matt. Singkatnya, setelah banyak pertimbangan, Menteri Pertahanan mengizinkan Matt menjalankan rencananya, namun dengan catatan tidak ada kekuatan militer yang akan membantu. Mereka tak ingin jika misi ini gagal, nama Amerika akan tercoreng dan malu kepada dunia. Mengetahui jika misi ini tanpa campur tangan pemerintah, Matt lalu menemui seorang CEO perusahaan peralatan tempur swasta. Di sana Matt meminta perusahaan mendukung seluruh senjata dan amunisi serta pasukan terlatih dalam menjalankan misi. Dengan bayaran yang tinggi, tentu CEO perusahaan langsung tanda tangan kontrak. Kemudian Matt menemui temannya yaitu Alejandro. Di sana Matt menjelaskan misi dan tujuannya saat ini. Alejandro kemudian dengan senang hati menerima tawaran Matt karena pengabdian hidupnya sekarang adalah untuk balas dendam. Ditambah lagi misi ini merupakan melenyapkan dua kartel terbesar di Meksiko. Keesokan harinya Matt, Alejandro, dan beberapa pasukannya mulai melakukan rencana gila di mana mereka akan membunuh seorang pengacara hukum yang menjadi kepercayaan kartel Matamoras. Setelah misi pertama tuntas, kini berlanjut ke misi yang kedua. Mereka akan menculik putri Carlos Reyes yang bernama Isabel dan disetting seolah-olah kartel Matamoras-lah pelakunya. Di dalam markas, Matt terus memantau pergerakan Carlos Reyes, sedangkan Alejandro bertugas membawa Isabel pergi ke tempat yang aman.
Rencana kembali dijalankan di mana Alejandro dan polisi Meksiko bersandiwara seolah-olah mereka menyelamatkan Isabel agar nanti Isabel sendiri yang memberikan kesaksian kepada ayahnya jika yang menculik dirinya adalah kartel Matamoras. Rencana sandiwara telah berjalan mulus. Di dalam markas, Alejandro mulai meyakinkan Isabel jika ia sudah di tempat yang aman. Selain itu, Alejandro juga berjanji kepada Isabel ia akan memulangkan kembali ke keluarganya. Isabel kemudian mulai yakin dan percaya kepada Alejandro jika memang mereka adalah orang-orang yang baik. Rencana mereka selanjutnya adalah memindahkan Isabel ke wilayah kartel Matamoras yang seolah-olah mereka adalah pelakunya. Dalam misi ini mereka juga akan dibantu oleh teman Matt yang bernama Rafael. Sepulang dari menemui Rafael, tak sengaja mobil yang dikendarai Matt dan Alejandro hampir menabrak seorang bocah di sebuah parkiran. Diketahui bocah ini adalah salah satu anggota kartel Matamoras yang bernama Miguel. Merasa dirinya benar, Miguel kemudian memaki dan tak sadar jika orang yang di dalamnya adalah agen CIA. Kemudian film akan terfokus kepada Miguel yang dibawa keponakannya menemui tangan kanan Matamoras yang bernama Galo. Singkatnya, Miguel akan diberi misi untuk membantu para imigran gelap melewati perbatasan Amerika-Meksiko. Jika Miguel berhasil, maka ia akan dijanjikan upah sebanyak $200. Dan tentunya hal tersebut langsung disetujui oleh Miguel. Keesokan paginya, tim dengan dibantu pasukan polisi Meksiko membawa Isabel menuju ke wilayah Matamoras. Namun setelah melalui sebuah jalur ekstrim, rombongan ini mendapat serangan dari sekelompok pasukan. Bukan pasukan biasa yang menyerang mereka, rupanya musuh juga membawa senjata tank yang dengan mudah membombardir Matt dan timnya. Ternyata yang menyerang mereka adalah polisi federal Meksiko yang telah dibayar oleh kartel Matamoras. Namun dengan skill bertempur yang dimiliki pasukan Matt berhasil melumpuhkan mereka semua. Akan tetapi sayangnya kekejaman pasukan CIA kembali diperlihatkan di mana Matt dan pasukannya menghabisi seluruh polisi federal tersebut. Mereka baru sadar setelah baku tembak jika Isabel sudah hilang entah kemana. Matt kemudian memerintahkan Alejandro mencari Isabel sedangkan ia dan pasukannya akan menahan musuh yang kemungkinan akan menyerang mereka kembali. Lalu kita diperlihatkan Isabel yang terus berjalan membawa rompi anti peluru. Ia terlihat kacau setelah melihat secara langsung pertempuran terjadi. Sayangnya Isabel juga tertangkap oleh salah satu anak buah Matamoras dan hendak dibawa. Namun beruntungnya Alejandro datang untuk menyelamatkannya. Matt dan timnya ditarik kembali ke markas dan mendapatkan teguran keras dari Menteri Pertahanan. Matt dinilai telah gagal dalam misi sehingga menimbulkan kekacauan akibat baku tembak yang terjadi barusan. Matt mengatakan jika ia dan timnya hanya berusaha bertahan dan membela diri. Namun Menteri Pertahanan tetap kekeh untuk menghentikan misi karena tak mau jika Amerika dianggap sebagai dalang di balik kotornya adu domba dua kartel Meksiko. Di lain sisi, Alejandro dan Isabel akhirnya menemukan sebuah rumah dan meminta beristirahat sejenak kepada pemiliknya. Tak lama kemudian Alejandro mendapatkan perintah dari Matt jika misi telah gagal dan secara otomatis rencana juga telah berubah. Matt meminta Alejandro untuk membunuh Isabel agar tidak ada bukti dalam masalah ini. Alejandro yang mendengarnya sungguh sangat kecewa, merasa perjuangannya sia-sia. Alejandro tak ingin misi batal begitu saja. Ia kemudian tetap ngotot dan bersikeras membawa Isabel melewati perbatasan walau seorang diri. Di malam harinya saat Alejandro sedang mengubur senjatanya, Isabel tiba-tiba datang dan mengatakan jika dulu ia melihat bukti pembunuhan keluarga Alejandro di laptop ayahnya.
Di sana barulah Alejandro jujur jika yang menculik Isabel adalah ia dan timnya sendiri. Alejandro berjanji kepada Isabel jika ia hanya ingin bertemu dengan Carlos Reyes dan tidak akan membunuh Isabel. Mendengar hal itu, Isabel kemudian mengatakan jika ia tahu suatu saat ayahnya akan dibunuh oleh musuh-musuhnya karena ia tahu jika ayahnya adalah orang yang jahat. Isabel kemudian diminta untuk memotong rambutnya sebagai penyamaran agar tidak ada orang yang mengetahuinya nanti saat di perbatasan. Ketika menuju ke perbatasan, Alejandro memasang sebuah alat GPS di sepatu Isabel untuk jaga-jaga jika Isabel nanti diculik oleh anak buah Matamoras. Di dalam markas, Matt yang terus memantau monitor mengetahui sinyal dari GPS yang dipasang Alejandro. Matt mengetahui rencana dan maksud Alejandro memberikan sinyal tersebut. Namun karena misi ini sudah dibatalkan oleh atasan, maka ia tetap akan memburu Isabel dan membunuhnya. Singkat cerita, Alejandro dan Isabel telah berada di perbatasan. Kacaunya lagi, bis yang akan mereka naiki masih belum datang dan terpaksa Alejandro dan Isabel harus menunggu. Secara kebetulan Miguel yang ditugaskan untuk membawa para imigran gelap menyeberangi perbatasan melihat wajah Alejandro. Ia teringat jika Alejandro merupakan polisi yang beberapa hari lalu hampir menabraknya. Ia kemudian memberikan informasi kepada Galo, si tangan kanan Matamoras, jika seorang polisi tengah menyamar dan mengawasi mereka. Berkat informasi dari Miguel, Galo dan anak buahnya langsung bergerak menghentikan bis di tengah jalan. Di sana mereka langsung menangkap Alejandro dan Isabel. Ia masih tidak mengerti kenapa anak dari Carlos Reyes, si pimpinan kartel besar Meksiko, berada di sana. Singkatnya, Alejandro dihajar dan dibawa oleh Galo dan anak buahnya menuju ke sebuah tempat untuk dieksekusi. Tugas ini akan diserahkan kepada Miguel sebagai bukti keganasan kartel Matamoras. Matt yang melihat melalui satelit sangat sedih. Pada akhirnya teman baiknya terbunuh oleh seorang bocah. Pintu gerbang iblisnya kemudian terbuka lebar setelah melihat kejadian tersebut. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya untuk segera bergerak membantai seluruh anak buah Galo tanpa ampun. Setelah membunuh seseorang tanpa sebab, Miguel sangat bersedih. Dari dalam hatinya masih ada cahaya nurani yang mengatakan jika perbuatan tersebut adalah perbuatan yang salah. Dalam renungannya, Miguel kemudian memutuskan untuk berhenti di tengah jalan dengan alasan ia masih shock setelah membunuh seseorang. Setelah matahari mulai muncul, Galo dan anak buahnya yang membawa Isabel dikejutkan dengan helikopter serbu yang dikendarai Matt dan pasukan CIA. Matt yang telah kerasukan iblis segera mengkonfirmasi pasukannya untuk menyerang Galo dan anak buahnya. Penyerbuan yang begitu singkat, padat, dan sadis tersebut membuat Galo dan seluruh anak buahnya tewas. Ia kemudian membawa Isabel untuk mendapatkan perlindungan sebagai saksi. Pada mulanya anak buah Matt tidak setuju dengan keputusan ini. Namun Matt tetap kekeh karena inilah yang diinginkan sahabatnya, yaitu Alejandro. Film kemudian terfokus kembali ke mayat Alejandro yang ternyata ia masih belum tewas. Dengan segala cara Alejandro membuka ikatan tangan dan merangkak mencari bantuan. Tak lama kemudian ia melihat mobil Galo dan anak buahnya yang terhenti di tengah jalan. Rupanya Galo dan pasukannya sudah tewas dan ia bisa menebak jika Matt dan teman-temannya yang telah membantai mereka semua karena melihat sinyal GPS yang berada di sepatu Isabel. Alejandro kemudian mengeluarkan seluruh mayat yang berada di dalam mobil dan kemudian pergi dari sini. Di tengah perjalanan rupanya ia bersimpangan dengan anak buah Matamoras yang telah curiga. Ia ditembaki, namun Alejandro dengan tenang melemparkan granat ke dalam mobil anak buah Matamoras. Scene kemudian menunjukkan 1 tahun kemudian. Kita diperlihatkan Miguel yang sudah besar dan sekarang telah merubah penampilannya. Pagi itu ia masuk kerja di sebuah restoran cepat saji di sebuah mall. Saat membuka pintu dapur, ia terkejut dengan keberadaan Alejandro yang sudah menunggunya di sana. Tatapannya kosong ketika melihat orang yang dulu ia bunuh sekarang dalam kondisi sehat walafiat berdiri di depan matanya. Miguel pasrah jika Alejandro hendak membalaskan perbuatannya dulu.
Namun ternyata kedatangan Alejandro kemari bukanlah untuk membunuh Miguel. Ia justru menawarkan kepada Miguel untuk menjadi seorang asasin. Alejandro bersedia untuk memberikannya ilmu menjadi seorang asasin sama seperti dirinya. Alejandro juga tidak memaksa. Jika Miguel tidak mau, maka ia dipersilakan untuk pergi. Namun jika Miguel tertarik, maka Alejandro akan menutup pintu dapur ini. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke guys,